Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya, sehingga di pagi hari ini pemirsa kita bisa berjumpa kembali dalam program Wirausaha. Nah, di awal sesi tadi kita sudah melihat video profil dari narasumber kita yang memiliki usaha terkait dengan produksi tahu dengan nama Tahu Serasi Bandungan. Dan saat ini beliau narasumber kita bernama Pak Zainal dan sudah hadir di studio MTA TV. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat hari ini Pak Zainal? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan. Amin, ya. amin. Dan terima kasih kami ucapkan sudah berkenan hadir di studio MTA TV untuk berbagi pengalamannya, utama terkait dengan usaha tahu serasinya milik Pak Zainal ini. Ya, di pagi hari ini pemirsa, semoga para pemirsa dalam keadaan baik serta sehat pula. Serta jika para pemirsa ingin mengikuti program kali ini atau mungkin bertanya, silahkan bisa menghubungi kami di line telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Baik Pak Zainal, kami ingin tahu pengalaman Pak Zainal terkait dengan usaha dan semoga nanti harapannya ini bisa menginspirasi para pemirsa di rumah ini ya. Baik, kalau boleh tahu Pak Zainal, cerita awal terkait dengan usaha ini dimulai tahun kapan ini Pak? Ya, alhamdulillah ini usaha ini dimulai tahun 2012 gitu ya. Ceritanya mulai itu ya, dulu kan usahanya itu tempe gembus. Nah, tempe gembus lama-lama cari ampasnya untuk buat tempe gembusnya itu kok susah. Susah, semakin susah. Gembusnya badi wae kok tahune ra digawe sisan. Kan ya lebih baik bikin sendiri aja tahunya. 10 tahun yang lalu ya Pak Zainal memulai untuk membuat produksi tahu ini ya. Namun sebelumnya memang sudah banyak mengetahui terkait dengan dunia pertahuan ya Pak ya Zainal ya. Mengawali terkait dengan pembuatan tempe gembus ya. Yang bahannya itu memang dari ampas tahu itu. Dari ya, ampas tahunya itu. Kalau sebelumnya itu kita membuat tempe gembus itu sejak kapan ini Pak Zainal kalau boleh tahu? Kalau bikin tempe gembusnya itu tahun 2008, 2009 itu sudah belajar bikin tempe gembusnya itu. Selama itu kan kita cari ampasnya pun nggak susah, ada, tapi selama kelamaan kok makin susah ya sudah bikin tahu sekalian. Kemudian memutuskan untuk bikin tahu ya Pak, karena pasokan bahan untuk membuat tempe gembus ini semakin sulit didapatkan ya. Awal mula memulai terkait dengan pembuatan tahu tentu ada hal yang harus disiapkan ini Pak Zainal. Yang dipersiapkan oleh Pak Zainal sendiri apa saja sebelum memulainya itu? Ya, untuk mempersiapkan apa itu untuk bikin tahu itu ya apa ya, semua itu ya pertama pasti modal dari banyak tidak sih Pak sebenarnya dalam produksi tahu ini? Kalau lahannya sudah ada itu ya nggak banyak juga gitu. Tapi kalau lahannya belum ada kan, terutama kan lahannya dulu gitu untuk tanah pembuatan rumah gitu. Dulu ketika memulai dalam sehari produksinya berapa ini Pak? Pertama mulai itu 20 kilo. 20 kilo ya? 20 kilo dan dikerjakan sendiri oleh Pak Zainal? Enggak, itu malah dikerjakan banyak orang juga. Itu karena kita bikinnya juga belum lancar semua. Jadi ya dibikin sama-sama, sehingga nggak bisa merasakan keuntungan dari pertama buatan itu, malah nggak bisa ngerasakan untungnya gitu. Baru belajar. Ya, itu prosesnya ya Pak Zainal ya, dalam usaha tentu ada pasang surutnya, harus mengawali susah dulu tentu. Yang namanya usaha tidak ada yang langsung enak ya Pak Zainal ya. Kalau dari usaha tahu ini kan, kalau yang dimiliki Pak Zainal terkenal dengan nama Tahu Serasi gitu ya. Terinspirasi dari siapa ini Pak namanya ini? Nah, tapi itu sebenarnya kalau Tahu Serasi itu kita namanya cuma ngikut. Di situ kan sudah ada
banyak tahu serasi gitu. Oh, tahu serasi. Tahu serasi di Bandungan itu kan makanan khas kan tahu serasi. Perbedaan dengan tahu-tahu yang lain seperti apa, Pak? Ini kan ada tahu Sumedang, yang di daerah saya itu ada tahu Kempong juga. Ini seperti apa? Kalau tahu serasi ini kan yang dinamakan tahu serasi kemungkinan kan serasi seharusnya bikinnya kan kotak-kotak semua itu pasti dikemasi dengan kain-kain gitu kan. Jadi seperti serasi bentuknya gitu. Serasi sama gitu ya, Pak ya. Tapi untuk rasanya itu ya lebih kenyal, lebih gurih. Dimakan sama sambal kecapnya itu ya tambah jos. Pagi-pagi sudah nanti tambah lapar loh, Pak. Baik, tahu serasi Bandungan memang ini makanan khas di sana ya, Pak ya. Jadi ini salah satu oleh-oleh khas juga yang dikembangkan oleh Pak Zainal. Juga diproduksi dari tahun 2012 sampai sekarang ya, sampai Pak ya. Sekarang iya. Selama 10 tahun ini tentu banyak ceritanya ini Pak Zainal. Dalam hal memproduksi tahu, pernah tidak Pak ada pengalaman-pengalaman unik yang bisa di-sharing ke para pemirsa ini? Pengalaman unik itu ya nggak ada sih. Gimana ya? Nggak ada lah. Beberapa tahun kemarin kan kita juga pernah mengalami istilahnya harga kedelai naik dan lain sebagainya itu Pak. Itu dari produksi dari Pak Zainal bagaimana ini? Ya tetap sih produksinya tetap masih, tapi biasanya kan waktu kedelai itu masih murah kan tahu besar gitu. Terus di ukurannya kan nanti diperkecil. Untuk menaikkan harga kan susah juga. Tahunnya kan sudah gini kan susah mau naikkan harga ya pintar-pintaran kita gitu. Diperkecil. Ya, itu strateginya ya Pak ya, supaya dari biaya produksinya juga tidak terpengaruh, kita juga masih dapat untung, para pembeli juga tidak merasa kemahalan dalam membelinya ya Pak. Enggak, dia juga sudah tahu gini memang kedelainya yang mahal kan gitu kan. Ya. Kalau bahan baku ini bisa dibilang mudah atau sulit Pak untuk mendapatkannya? Mudah, untuk bahan bakunya mudah antar sampai rumah kan gitu. Jadi kita tinggal SMS atau telepon kan sudah diantar sampai rumah. Bahan kedelainya jenis apa ini Pak? Untuk bahan kedelainya itu bola hijau. Bola hijau dari impor ya. Ya. Memang kebanyakan kalau produksi tahu ini kebanyakan dari kedelai impor ya Pak ya. Impor. Ya. Barangkali kalau mungkin ada kelebihan tersendiri ya dari kedelai itu ya. Dari kedelai impor itu kalau saya pribadi sih belum pernah merasakan ya namanya kedelai impor sama lokal itu. Yang penting saya buat itu ya pertama kedelai impor sampai sekarang ya impor terus. Jadi kedelai yang lokal itu saya belum pernah melihat untuk bikin gitu kan, belum pernah. Karena pengalaman Pak Zainal sendiri memang menggunakan kedelai yang dari pertama ada ya sejak awal bola hijau tadi. Hijau tadi. Iya. Gitu. Kalau boleh diceritakan Pak Zainal sebenarnya proses dalam pembuatan tahu ini tahapannya seperti apa? Untuk tahapannya tahu ya yang seperti kita lihat itu di TV itu kan itu dari kedelai pertama kita rendam dari paling sedikit itu 6 jam 4 jam itu kan direndam. Habis itu direndam nanti kita kupas untuk kulitnya itu kan dibuang, dipisahin kulit arinya ya Pak ya, kulit kedelainya tadi itu baru diselap, dikasih selap yang lembut itu kan macam bubuk itu kan, bubuk tapi basah. Nah, itu baru nanti disaring, baru dimasak lah. Setelah disaring baru dimasak nanti disaring lagi untuk dimasukkan untuk jadi susu kedelainya tadi. Jadi susu kedelai. Setelah itu menjadi susu kedelainya itu kita baru dikasih bumbunya. Ada bumbunya ya Pak? Kecutan tahu kata. Dari air yang kemarin itu bisa untuk obat bikin kayak semacam fermentasinya ya? Fermentasi gitu. Berarti bisa dibilang tidak ada bahan kimia yang digunakan? Tidak ada. Wow, ini makanan yang sehat berarti alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Prosesnya dengan panjang juga sepertinya ya Pak? Panjang iya. Kalau produksi itu mulai jam berapa Pak Zainal? Kalau produksi di tempat saya itu seperti jam kerja biasa ya jam 8.
Tapi kalau di tahu kan, kalau di pabrik misalkan pabrik di luar kan jam 8 sampai jam 5 atau jam berapa kan dibatasi dengan waktu. Tapi kalau di pabrik tahu serasi kan nggak dibatasi dengan waktu. Seperti kita kerja borongan. Sehari di berapa gitu ya Pak? Sehari misalkan 15 kilo ya dari mulai jam 8, entah itu mau selesainya kok jam 12 sudah selesai, pulang juga nggak apa-apa. Target yang penting kerjanya kita itu seperti ya borongan gitulah, pemborong. Semakin cepat ya semakin cepat pulang ya Pak. Iya. Kalau dalam proses pembuatan tahu ini sendiri paling lama dalam tahapan apa ini Pak? Paling lama dalam tahapan dari apa ya? Kita mengupas itu kulit delenya itu sampai jadikan bubuk itu kan. Itu tapi ada yang lebih lama lagi itu yang cetaknya Mas. Oh, mencetaknya itu lebih lama itu cetaknya kan dari satu cetaknya. Oh ya, tadi satu-satu ya Pak ya? Satu-satu itu ada kain satu-satu tuh. Kain satu buat bungkus satu bukan. Nanti setelah itu dicetak itu dicetak, tumpangkan di papan itu kan baru dipres. Setelah dipres nanti buka kainnya baru dibangkai kan terlalu lama di situ. Dan walaupun lama tapi memang itu khasnya tahu serasi seperti itu ya Pak ya. Kalau yang tahu lain kan cetakan besar besar ya seperti papan itu dikasih kasih tahunya itu baru ditumpangi papan lagi kan gitu. Ya memang kalau tahu serasi ini khasnya seperti itu, dibuat satu-satu. Ada proses pengepresan ya Pak ya? Ada proses pengepresan tuh ya 5 menit lah presnya itu. Itu nanti tidak merusak tekstur atau bentuk dari tahunya? Itu membentuk teksturnya itu biar kenyalnya itu. Malah itu dibentuk supaya kenyal ya? Kalau cuma dibungkus itu kan nanti dibuka juga bisa pecah. Kalau dipres itu kan bisa kuat. Ya, emang itu pemirsa harus paham ya, bahwasanya kalau tahu serasi memang berbeda dengan tahu mungkin yang ada di sekitaran kita. Kalau yang mungkin di sekitar Solo ini tahunya kebanyakan dicetak besar kemudian dipotong-potong itu ya Pak. Dipotong pisau gitu. Iya, tahu serasi khas dari Bandungan pemirsa, salah satu oleh-oleh juga ketika nanti mampir ke daerah Bandungan bisa juga mencoba yang ada di tempatnya Pak Zainal itu ya. Sejak 2012 ya Pak ya sudah memulai, dan saat ini dibantu berapa orang Pak dalam produksi setiap harinya? Setiap harinya itu kalau yang membantu untuk pekerjaan itu kalau berangkat semua itu ya ada 7, ada 6 gitu. Tapi kan kadang-kadang namanya manusia kan kadang-kadang ada capeknya gitu. Jadi mungkin ada kerepotan lain. Gantian untuk bekerja. Jadi untuk bekerja yang pasti itu 6 gitu. 6 orang ya. Orang gitu. Target sehari berapa kuintal Pak sebenarnya? Sebenarnya kalau ada barangnya itu ya 1 kintal lebih itu alhamdulillah bisa habis gitu. Sehari bisa 1 kuintal. 100 kilogram ya Pak. Luar biasa bahan bakunya. Ini sampai 100 kg dan tentu permintaan pasar berarti juga banyak ini Pak. Iya, kalau bahannya itu kalau di permintaan pasar ya sebenarnya malah kurang. Kalau lagi rame seperti dari 100 kilo itu masih kurang masih kurang. Kalau masa hari-hari seperti ini kan banyak orang liburan gitu. Soalnya kan tahu serasi ini kebanyakan kan diminati oleh orang-orang yang liburan ke Bandungan, pelancong gitu, wisata-wisata itu kan yang cari tahu serasi. Iya, ini pemirsa sebagai informasi bahwasanya di tempatnya Pak Zainal saja sehari 100 kilo lebih, kadang masih kurang. Masih kurang. Peluangnya berarti kalau Pak Zainal melihat dalam usaha tahu serasi ini masih terbuka lebar ya? Iya. Apalagi modal paling besar sebenarnya hanya untuk lahan ya Pak ya, untuk pembuatan lahannya sama mesin-mesinnya itu kan tadi yang untuk menggiling ya. Itu modal awal berarti ya Pak. Awalnya itu baru banyak, tapi kalau setelah berjalan ya cuma beli deli. Gitu. Harga deli juga lumayan stabil alhamdulillah Pak sekarang. Alhamdulillah stabil 12.000. 12.000 per kilo ya Pak ya. Dari 100 kilo atau mungkin bisa dikira-kira ya Pak ya, 1 kilo bahan misalnya nanti bisa menghasilkan tahu berapa banyak ini Pak? Manut itu apa? Itu tahunya kan ada yang kecil, ada yang besar gitu kan. Kalau yang seperti ini, kecil seperti ini tuh 1 kilonya itu jadi 4 bungkus.
1 kilo dari 4 bungkus. Ukuran yang 10 Sekian, sini ya pemirsa di kecil-kecil. depan kita bisa saya ambilkan. Kalau 1 kilo bahan bisa jadi 4 kantong ini ya. 4 kantong. Oh, Tapi yang kecil seperti yang kecil ini ya Pak ya. Berarti bisa dibilang kalau ini isi 10 kali 4 40 biji. 12.000 modal untuk beli delinya ya Pak Beli ya. delinya. Kalau dijual, harga jual dari Pak Zainal sendiri berapa untuk yang ukuran ini? Itu untuk 6.000. 6.000 Jadi kan kali 4 24. Ya bisa dibilang untungnya kotornya 2 kali lipat ya Pak 2 ya. kali lipat. Tapi ya nanti masih ada biaya produksi yang Biaya, lain iya. dan sebagainya. Ini pemirsa salah satu contoh produk yang ada di tempatnya Pak Zainal. Barangkali kalau para pemirsa nanti familiar dengan bentuk ini berarti produksinya ada di tempatnya Pak Zainal ya. Kalau saat ini sudah sampai pasar ke daerah mana saja Pak Zainal produknya ini? Saat ini yang terbanyak itu ada di Salatiga, Iya. ada Mbah Batan, Ungaran, dan baru masuk ke Semarang, baru mencobanya itu. Oh, sudah cukup banyak ya tempat yang dia. Sampai pasar Limbangan, daerah Limbangan. Pak Zainal ini nanti mengantar sendiri untuk produksinya ini atau ada orang yang sudah mengambil? Ya tergantung sama bakul ya, tergantung sama penjualnya tadi. Kalau suruh ngantar ya diantar, kalau diambil sendiri ya diambil. Tapi kalau untuk mengantar kan biasanya tambah ongkos ya, kan tentu gitu, itu ya Pak ya, wajar kalau dalam bahasa bisnis ya Pak ya. Iya. Kita semua harus saling paham terkait itu iya, ya Pak. iya. Ya ini pemirsa, kalau tadi disampaikan ini ukuran kecil. Di tempatnya Pak Zainal ada berapa bentuk produk ini? 3. Oh 3. Ada yang 7.000, 6.000 sama 5.000. Oh berarti ada yang lebih kecil lagi? Ada yang kecil lagi sedikit, 5.000 itu kan. 5.000. Jadi kan lebih kecil, nanti itu yang sedengan gitu, tapi ada yang besar lagi, yang 7.000. Oh ya, berarti ini yang menengah bisa dibilang ya Pak. Ya ini pemirsa ada 3, nanti kalau yang ingin membeli ada yang 5.000, 6.000, yang 7.000. Ini harga dari Pak Zainal loh ya. Tapi kalau nanti di surga di tempat lain ya sudah mahal lagi. Karena ada biaya mungkin ongkosnya dan tempat ya, yang lain ya Pak ya. Baik Pak Zainal, kita istirahat. Kita nanti lanjutkan di sesi kedua untuk perbincangan kita. Dan kita sampaikan untuk saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Silahkan yang nanti akan bertanya bisa menghubungi kami di line telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Jadi tetap pastikan bersama kami dalam program Wira Usaha. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Wira Usaha. Di pagi hari ini kita masih bersama dengan beliau Bapak Zainal, selaku pemilik dan seorang produsen tahu serasi Bandungan. Silahkan untuk para pemirsa yang akan bertanya bisa menghubungi kami di line telepon dan SMS, teleponnya di 0271 679 3000 dan SMS serta WA-nya di 0811 255 3000. Baik Pak Zainal, kita lanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini. Dan tadi kan kita sudah membicarakan banyak sekali terkait dengan proses tahu serasi yang diproduksi Pak Zainal. Dan tentu setiap orang ketika membuat produk punya ciri khas sendiri Pak. Mungkin dari mereknya. Kalau di tempatnya Pak Zainal menggunakan merek apa ini? Untuk di tempat saya itu mereknya ya tahu serasi, tapi dikasih logo AM. AM ya. Oh, ciri khasnya ada tulisan AM. AM-nya gitu. Itu ada maknanya atau tidak Pak itu AM itu? Itu maknanya ya saya dikarang sendiri ya, Arto Moro. Oh, AM Arto Moro ya. Dan alhamdulillah memang rezekinya Moro sendiri. Ya ini pemirsa tadi bisa dilihat ya, barangkali kalau di jalan atau mungkin ketika di pusat oleh-oleh melihat tahu serasi ada mereknya AM, berarti ini miliknya Pak Zainal yang diproduksi di tempatnya Pak Zainal sendiri. Jadi jangan sampai
tertipu dengan merek lain ya Pak ya. Gitu, ciri khasnya ada tulisan AM-nya pemirsa, Artomoro. Artomoro ya. Memang berkah ya Pak dari namanya Amin, itu. ya. Kalau diproduksi sendiri Pak Zainal, lokasinya di mana ini? Barangkali para pemirsa nanti mau datang ke lokasi tempatnya Pak Zainal. Nah, di lokasinya perbuatan tahu itu di Dusun Telogosari. Dusun Telogosari. RT 1. Iya. RW 4. RW 4. Desa Banyukuning. Banyukuning. Kecamatan Bandungan. Iya. Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang ya, pemirsa. Alamatnya nanti silahkan dicatat di Dusun Telogosari, RT 1 RW 4, Desa Banyukuning, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Ini tempat untuk produksinya Pak Zainal, tahu serasi AM. Ya. Kalau nomor telepon ini saya bisa sampaikan untuk para pemirsa ya. Barangkali sebelum nanti ke lokasi atau ingin tanya-tanya, barangkali juga bisa order via WA dan SMS ya Pak ya. Silahkan disampaikan di 088 226 838 512. Atau saya ulangi kembali ya pemirsa, 088 226 838 512. Insya Allah nanti akan direspon dengan cepat oleh Pak Zainal untuk segala sesuatu keperluannya. Untuk belajar juga bisa ya Pak? Bisa. Itu dari siapa? Dari keluarga MTA juga dari Jogja itu, dari Bantul atau mana itu. Kemarin juga datang ke situ, ke pabrik situ. Mau pengen belajar atau gimana. Kalau Pak Zainal ketika kedatangan orang yang istilahnya ingin membuat produk yang sama, itu nanti menjadi kompetitor atau malah seperti apa ini Pak? Merasa ada saingan? Enggak itu ya silahkan kan, namanya rezeki nanti dibagi sama Allah kan gitu. Tapi dia mau belajar ya dikasih caranya gimana, cara bikin gitu kan. Dia tanya ya saya jawab, kalau nggak tanya ya enggak. Konsep rezekinya memang sudah diatur oleh Allah ya. Sama Allah gitu. Kita sebagai mungkin ya memberi informasi ya tidak ada salahnya ya, Pak. Gitu. Apalagi tentu tadi salah satu di tempatnya Pak Zainal kan ada produsen besar juga. Kalau yang semacam itu bagaimana strategi Pak Zainal supaya istilahnya tahunya ini tetap laku di pasaran? Ya kita kan kalau yang tahu yang lebih besar itu kan terus terang dia kan sudah punya pasaran sendiri-sendiri kan gitu kan. Nah, di sana pasarannya lebih banyak. Yang penting ya kita cari pasaran yang di luar saja, di luar dari pasaran dari itu lah. Kita bersaing, nanti bersaingnya ya dari pasaran itu gitu carinya. Jadi jangan terlalu terpikirkan bagaimana nanti ada saingan ya Pak. Itu enggak ada ya emang namanya wirausaha pasti ada pikiran gitu, tapi ya dikembalikan lagi itu rezeki itu yang ngasih sama Allah, jadi ya kita dibikin santai aja. Ikhtiar saja ya Pak. Yang penting kita usaha gitu. Iya, baik. Itu pemirsa salah satu konsep dalam usaha seperti itu yang dilakukan oleh Pak Zainal dan terbukti 10 tahun masih bisa bertahan. Dan alhamdulillah sepertinya juga semakin berkembang ya Pak ya. Dan di masa-masa kemarin Pak kita juga lihat 2 tahun kita mengalami masa pandemi, banyak usaha yang bisa dibilang kolaps, gulung tikar. Kalau di tempatnya Pak Zainal seperti apa ini ceritanya? Ya alhamdulillah kalau di tempat saya itu malah di tempat ada pandemi corona itu malah alhamdulillah malah meningkat. Dari dari waktu itu saya bikin cuma 70 kilo atau berapa per hari, kita bisa bikin sekintal 20. Tapi ditambah tenaganya itu kita itu lebih berat lah daripada itu. Bisa ngantar lebih jauh. Ada yang permintaan itu kadang walaupun cuma seminggu 3 kali, tapi lebih banyak permintaan itu daripada hari-hari biasanya. Gitu. Menjadi berkah tersendiri ya ternyata di masa pandemi. Permintaan datang dari mana saja Pak? Kalau tadi disampaikan kalau tadi jauh-jauh itu ada yang antar dari Kudus. Sampai Kudus ya? Sama Pati. Dari Purwodadi. Itu tapi nggak setiap hari permintaan itu ada, tapi walaupun 1 minggu cuma 3 kali, tapi permintaan tuh banyak gitu. Sampai berapa Pak untuk satu lokasi itu? Itu satu lokasi itu ya bikinan 1,5 kintal. Satu lokasi? Satu lokasi gitu. Bisa digambarkan oleh para pemirsa, ternyata
meningkat cukup banyak ya Pak ya? Iya, waktu ada itu berkahnya itu malah ada gitu. Alhamdulillah ya, setiap kejadian memiliki berkah tersendiri ya untuk setiap orang ya Pak ya. Mungkin ada yang harus usahanya diuji, ada yang istilahnya usahanya semakin maju, memang ini adalah sudah diatur oleh yang di atas ya, Pak. Gitu. Kalau yang namanya tahu ini kan juga ada yang olahan lain ya Pak, ada yang membuat seperti Pak Zainal seperti dahulu membuat tahu gembus tempe gembus dan ada juga yang membuatnya memanfaatkan airnya itu untuk berbagai hal. Kalau di tempatnya Pak Zainal apakah semua dikelola sendiri untuk dijadikan produk atau seperti apa? Yang jadikan produk tahunya itu kan cuma sarinya kedelai itu kan, baru dibuat tahu, tapi untuk air, untuk ampasnya itu kan dibuat lain lah, airnya dikasih peternak itu. Kalau ampasnya tahu itu ya dibikin gembusnya itu. Kalau tahunya kan cuma cari sarinya kedelai tadi. Masih juga memproduksi tempe gembus, Pak? Iya, alhamdulillah masih itu ya. Bekal cikalnya kan dari situ, jadi untuk meninggalkan itu kayak eman-eman gitu. Malah sekarang tahunya yang lebih besar ya? Lebih besar, alhamdulillah iya. Tapi tempe gembusnya tidak ditinggalkan gitu kan. Kalau yang tempe gembusnya sendiri pasarannya di mana ini Pak? Cukup di Ngelimbangan gitu. Di pasar Ngelimbangan sana kan bakulnya misalkan kita bikin berapa ember, 8 ember atau berapa kan diambil cuma orang satu gitu. Dimasuk pasar orang satu, cuma orang satu. Habis ya Pak? Habis sudah kurang gitu. Ya alhamdulillah ternyata semua bahan yang dibuat oleh Pak Zainal ini tidak ada yang terbuang sia-sia. Bisa mendatangkan rezeki juga ya Pak ya. Nah, iya. Dari airnya juga bisa dimanfaatkan untuk peternakan tadi. Iya. Dan ada yang digunakan sebagai enzim untuk fermentasi tahunya ya Pak. Iya. Ya, wow, luar biasa, dan ini bahannya semua alami. Alami semua. Sehat tentu ya Pak ya. Sehat. Jangan sampai ada persepsi ini kurang ada bahan-bahan yang lain ya Pak. Bahan pengawet tanpa bahan pengawet. Tanpa bahan pengawet ya Pak. Tanpa bahan pengawet. Berarti ada, kalau yang tanpa bahan pengawet mungkin masa kadaluarsanya lebih singkat ya Pak? Lebih singkat. Kalau yang pakai bahan pengawet itu kan tahan lamanya sampai kadang-kadang di luar kulkas itu 1 minggu lebih gitu kan, masih warnanya masih seperti itu. Masih kelihatan seger ya Pak? Kelihatan seger gitu. Kalau yang nggak pakai bahan pengawet kan tetap ada perubahan dari bentuk warnanya gitu kan, pasti ada perubahan juga, tapi itu pun cuma 3 hari 4 hari itu kan harus kita tarik gitu. Kalau nggak ada itunya kan nanti warnanya sudah beda, rasanya mungkin sudah berbeda juga. Tapi pernah mengalami kondisi istilahnya sampai 4 hari tidak laku Pak? Pernah, tapi ya enggak semua, ya cuma 4 bungkus, 3 bungkus. Kadang-kadang bakulnya lupa yang jual atau gimana gitu Pak, paling gitu. Iya, berarti bisa dibilang ya setiap hari habis ya? Habis, alhamdulillah. Alhamdulillah, gitu. Luar biasa ini pemirsa. 1 hari tadi kalau semisal hanya produksi 100 kilo, 1 kilonya bisa 40 biji. Ya silahkan dikalikan sendiri ya Pak. Dikalikan 100 ya 4 ribuan ya Pak ya. Luar biasa, dan alhamdulillah untuk tahu ini sampai sekarang masih eksis ya Pak ya. Malah masih banyak peminatnya juga, masih banyak yang minta untuk kirim sana gitu, masih banyak juga gitu. Saat ini Pak Zainal apakah juga sudah istilahnya menggunakan online untuk proses penjualannya? Baru bisa menggunakan lewat Facebook saja. Facebook. Paling jauh sampai mana ini Pak penjualannya? Itu tadi yang minta itu dari mana tadi ya, yang minta dikirim itu di Facebook itu dari Ungaran. Baru di Facebook itu baru terlihat, dari mungkin 2 bulan emang nggak pernah main gitu kan, coba-coba cuma masukkan, ada yang nyantol, ada yang Nama nyantol. Akunnya Facebooknya apa Pak? Nama akun Facebooknya itu apa ya? Ya saya kasih nama Zainal itu aja. Zainal ya namanya, nanti silahkan dicari. Bisa update setiap hari ya Pak ya? Iya, alhamdulillah bisa. Kalau yang daerah jauh-jauh itu adakah minimal pembelian atau pemesanan itu Pak Zainal? Kalau yang jauh-jauh ya misalkan itu kan
kalau di area Bandungan aja sendiri kan mungkin 10 bisa diantar, mungkin tambah uang 10.000 atau gimana. Kita kalau di luar Kecamatan Bandungan ya mungkin minta ongkos lah maksimal ya 15.000 atau berapa, bensin 1 liter kan ngoten niku, tambahi ongkos. Kalau yang mengantar juga Pak Zainal sendiri nih? Ya kalau ada waktu saya antar sendiri, kalau nggak ada ya mungkin saya nyuruh orang gitu, tetangga yang bisa gitu. Untuk nggak mungkin kan kita semua ditangani sendiri kan, nggak mungkin juga. Iya, apalagi memang produksinya Pak Zainal ini setiap hari ya Pak ya, tanpa libur ya? Tanpa libur, alhamdulillah. Kecuali dari tenaga itu kok ada yang capek, ada yang sakit atau gitu, ya kita istirahat leren 1 hari atau 2 hari gitu kan, untuk ngelarang ke awak boleh awak kan. Kalau libur pasti banyak yang mencari ini Pak? Ya libur misalkan di situ kan ada, misalkan di depan pintu kan ditulis libur gitu kan, walaupun nyari ya sudah, kita tinggal di mana kita mau ke sawah atau kemana kan yang sudah tahu libur gitu. Barangkali ada pesan yang bisa disampaikan kepada pemirsa dari Pak Zainal yang sudah mungkin berkecimpung di dunia usaha hampir lebih 10 tahun, dan mungkin bisa dibilang kalau sejak awal pembuatan tempe gembus juga lebih, mungkin ada pesan untuk para pemirsa ini Pak Zainal? Ya pesannya ya cuma itu aja, monggo sing ajang ngersake belajar napa ajang ngersake tahunnya bisa langsung datang ke alamat yang tadi gitu pesannya. Pesannya itu ya pemirsa. Jadi kalau ingin mencoba dan belajar silahkan datang ke alamat yang sudah tadi disampaikan, atau tanya-tanya dulu ke nomor telepon yang tadi sudah kami sampaikan pula. Baik, kalau dari tahu AM ini sendiri Pak, apakah yang bisa ditawarkan sebagai keunggulan dari persaingan atau mungkin saingan tahu-tahu serasi yang lain? Apa ya yang bisa sehatnya, kualitasnya itu yang penting nggak ada bahan pengawetnya, kualitasnya juga baik. Tuh. Baik, itu salah satu keunggulan yang di tempat enak, gurih ya, kenyal gitu. Loh, ini adalah keunggulan dari produknya Pak Zainal ya pemirsa, sehat dan tanpa bahan pengawet, serta menggunakan cara-cara juga yang higienis juga ya Pak ya. Juga, iya. Dari bahannya juga sudah terpilih yang terbaik, supaya nanti juga bisa menghasilkan produk yang baik juga. Iya. Kalau alat sendiri tadi disampaikan dalam produksi tahu ini apa saja Pak yang diperlukan? Untuk yang diperlukan bikin tahu itu ya misalkan penggiling itu, penghancur kedelainya itu kan biar jadi kedelai jadi untuk pengupasan kulitnya, dan untuk jadikan itu kedelai jadi ampasnya itu bisa disaring gitu kan. Maksudnya jadi ada 2 mesin gitu kan, mesin untuk pengupas sama untuk penggilingnya itu. Alat tambahan yang lain mungkin ada apa saja nih Pak? Cetakan ya Pak? Ya cetakan, memang cetakan kita bisa bikin sendiri. Misalkan kita sudah lihat itu di tempat saya, mungkin di rumah kalau mau bikin sendiri untuk saudara-saudara nanti bisa bikin sendiri. Kan gitu. Berarti memang tidak ada alat yang sulit, dan untuk press pun kita juga bisa menggunakan. Press kan kita bisa untuk gunakan itu dongkrak mobil itu kan bisa juga. Tapi yang lebih lebih praktis tapi tambah rekoso kan gitu kan, biasanya kan ada batu terus dicantelkan kan gitu kan. Yang pertama tahu serasi kan bikinnya nggak pakai dongkrak mobil itu enggak sebenarnya kan, itu kan cuma inisiatif saya sendiri, tambah ringan kan. Sejak awal sudah menggunakan itu Pak? Enggak, dulu pakai itu pet itu dikasih cor itu kan, terus dikasih gantungan gitu, tadi dicantel lagi ngoten niku. Tadi misalkan sini kan ada lubangan gitu, nanti ada kayu sana, nah nanti tahunnya ditaruh sini terus ditumbangin pakai cor. Kalau dari kualitas mempengaruhi tidak sih Pak penggunaan alat tadi? Enggak ya? Enggak. Yang penting untuk agar kualitas itu bisa biasa kita taruh, misalkan kalau kita pakai itu yang pakai pet kasih cor itu kan, misalkan 15 menit, misalkan
5 menit atau berapa, kalau pakai dongkrak itu cuma 2 menit misalnya, lebih cepat, mempersingkat waktunya. Iya, lebih ringan, lebih cepat. Ya, baik, terima kasih Pak Zainal informasinya. Semoga ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semua, dan yang ingin usaha seperti Pak Zainal semoga juga nanti bisa mampir tanya-tanya dan juga bisa sharing dengan Pak Zainal. Silahkan datang ke lokasinya atau tanya-tanya dulu via WA juga bisa, atau mungkin telepon. Insya Allah nanti direspon dengan baik oleh Pak Zainal. Baik, terima kasih Pak Zainal atas kedatangannya, pengalamannya, sharing ilmunya juga. Semoga ke depan Tahu Serasi AM ini semakin berjaya, semakin sukses pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti dan simak bersama program Wirausaha untuk edisi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda, serta mohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan yang kami lakukan. Serta jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kita, sehingga nanti kita bisa menjalankan aktivitas ibadah kita, dalam mencari nafkah juga semoga nanti bisa maksimal. Akhirnya saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.